Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yad'u 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang masih dalam suasana hari tasyrik setelah kita merayakan Idul Adha. Tentu ini kenikmatan yang diantaranya kita harus syukuri, kenikmatan amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, lebih utama, lebih baik dari jihad bahkan, kecuali orang yang berjihad kemudian syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, teladan kita, imam kita, dan beliaulah yang telah memberikan inspirasi kehidupan dalam berbagai sisi, dan salah satunya jejak Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita alaihi wasallam dalam ibadah kurban. Salah satunya menjadi satu inspirasi bagaimana kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan salah satu keutamaan berbagi adalah juga dilakukan dengan sedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebiasaan yang terus istiqamah, yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, amal yang paling dicintai Allah walaupun sedikit tapi ketika istiqamah itu menjadi sebuah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang berkah Allah, alhamdulillah kita masuk ke kajian Asmaul Husna yang setiap Rabu uh, dibimbing oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan anugerah keberkahan, keselamatan dan penjagaan yang untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari yang alhamdulillah bersyukurlah senantiasa menemani kita setiap Rabu pagi dan Kamis pagi untuk mempelajari salah satu ajaran dari Nabi kita Rasulullah SAW, yaitu kita memahami tauhid melalui dengan memahami Asmaul Husna. Dan di pagi ini kita akan membahas bagaimana Al-Karim. Mungkin kita sering, nama ini tidak asing karena juga ada banyak nama yang menyamakan dirinya dengan nama Karim gitu ya. Tentu berbeda nama ini dengan nama Allah yang agung, dan ini menjadi sebuah pemaknaan yang insya Allah kita akan bedah di pagi ini sehingga kita bisa memahami apa Al-Karim, makna Al-Karim sesungguhnya yang tidak bisa dijelaskan dengan satu kata dalam bahasa Indonesia tentunya. Al-Karim yang mulia, yang pemurah, itu hanya bahasa yang sederhana yang kita bisa pahami dalam bahasa Indonesia, tapi tentu pemaknaannya sangat dalam dan insya Allah akan diulas oleh guru kita. Assalamualaikum Ustaz Dodi, gimana kabarnya? Kaifa halukum? Masih mute, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Kaifa halak habibi? Alhamdulillah, khairan. Masya Allah. Doaikum, insya Allah. Ya Rab. Jadi memang disunahkan terus Ustaz ya untuk takbir tahlil gitu ya. Ya, sampai hari tasrik besok kan terakhir. Tasrik. Tidak hanya setelah sholat biasa di para imam gitu ya membacakan Nah, Allahu Akbar ya, takbir, tahlil, tahmid, tasbih gitu ya. Tapi juga kita ya setiap hari, setiap detik bisa kita berzikir dengan takbir itu ya. ya Rab. Takbir, tahmid dan itu adalah memang salah satu yang disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, tafadhol masykura untuk memulai kajian. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, salam penghuni surga semuanya. Salawat serta salam jangan pernah dilakukan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan begitu banyak kesyukuran kepada Allah Taala. Salah satu lafaz kesyukuran kepada Allah biasanya beberapa ulama itu ketika menikmati sesuatu, entah makanan, entah minuman, entah nikmatnya sesuatu, itu seringkali menyebut Allah Al-Karim itu sebagai sesuatu yang menjadi lazim. Jadi ketika makan roti jala pakai kari kambing gitu ya, terus acarnya mantep banyak bawang merahnya gitu. Sambil nyuap itu kita bisa bilang Allah Karim, minum apa namanya teh gitu ya, syai nak misalnya, minti, kemudian dikasih apa peresan jeruk atau potongan citrus gitu ya di atasnya, kita hirup sambil dibunyinya tuh khas banget. Itu Masya Allah, Allah Karim gitu ya. Kadang-kadang disebut Allah Karim, Allah Karim. Nah, Allah Al-Karim, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha mulia. Jadi kalau menurut Abul Qasim Al-Junaid dikatakan ada 4 hal yang bisa mengangkat seseorang kepada derajat tertinggi meskipun amal dan ibadahnya sedikit, yaitu sifat penyantun, rendah hati, pemurah, dan budi pekerti yang baik. Jadi kalau kita tidak banyak ibadah, yang penting akhlak kita bagus, gitu ya. Yang penting kita pemurah, rendah hati, insya Allah. Allah SWT akan mengangkat derajat seseorang ketika itu. Ada di zaman Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang kemudian ketika itu eh, ada seorang majusi yang ingin diundang makan malam oleh Nabi Ibrahim. Karena kita tahu ya, Nabi Ibrahim Khalilullah itu, beliau ini adalah orang yang kedermawanannya yang kemudian ditiru oleh Rasulullah SAW, yang kalau kita perhatikan ada 2 uswatun hasanah di dalam Al-Quran, yakni Nabiullah Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Yang kemudian kalau Nabi Ibrahim itu kita tahu beliau sering bentar-bentar motong kambing, bentar-bentar motong unta. Untuk apa? Untuk makan-makan aja. Kalau kita kan makan-makan nunggu ada orang yang meninggal baru makan-makan, nunggu ada hajat baru makan-makan, ada khitanan makan-makan, ada kawinan makan-makan. Tapi kalau zaman Rasulullah SAW itu tidak pernah ada hajat tertentu yang kemudian membuat harus ada event tertentu gitu. Ya, jadi ya kapan saja ketika kita punya keinginan untuk neraktir ya traktir aja. Pengen ngasih apa namanya makan makan aja. Jadi nggak ada ini makan, kita undang makan malam yuk. Misalnya ini apa, dalam rangka apa? Nggak ada dalam rangka. Ya makan makan aja gitu. Ya cuma nggak ada makan malam aja. Nah itu kebiasaan Rasulullah SAW sama Nabi Ibrahim Al-Khalil seperti itu. Jadi pemurah, betul-betul pemurah. Bahkan satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditanya oleh apa namanya
sahabat-sahabatnya. Ya Ibrahim, apakah kau tidak sayang sama, apakah kau tidak sayang sama hewan peliharaanmu? Maka ketika itu Ibrahim Al-Khalil ketika di Mina, beliau menyatakan eh, jangankan eh, apa namanya, hewan peliharaan. Kalau seandainya aku punya anak, ketika itu belum punya anak. Kalau toh seandainya aku punya anak dan kemudian Allah meminta aku menyembelih, maka aku akan sembelih. Maka menjadi hati-hati seseorang yang ketika ada di Mina, kemudian dia diminta untuk menjaga lisannya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, agar jangan sampai sesuatu yang kita ucapkan itu menjadi bagian yang kemudian jadi ditagih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini hari makan-makan sedunia, jadi eh, bukan saya show off ya. Jadi bagian yang eh, kemudian apa namanya membuat kita menjadi memahami nanti ya. Baik. Eh, ketika kita tahu bahwa eh, seorang Majusi ingin menikmati juga, ingin diundang makan juga sama Nabi Ibrahim Al-Khalil. Maka dikasih syarat sama Nabi Ibrahim. Eh, Kalau kamu tunduk kepada Allah, maka aku mau mengundangmu sebagai tamuku. Karena nggak setuju dengan syarat itu, maka orang Majusi ini pun pergi. Kemudian Allah SWT berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, engkau tidak mau memberi makan orang ini sampai dia meninggalkan agamanya. Aku," kata Allah, "telah memberinya makan selama puluhan tahun meskipun dia tidak beriman. Andaikan kamu memberinya makanan malam ini dan tidak menyerangnya, apakah kamu akan rugi?" Maka seketika ketika turun wahyu itu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari si Majusi itu untuk mengundangnya makan malam. Karena apalah hak dia untuk kemudian memberi syarat harus taat pada Allah sementara Allah memberikan rezeki kepada dia. Itu tertampar betul. Sampai akhirnya beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan penuh takjub orang Majusi ini bilang bahwa jika Tuhanmu begitu dermawan kepadaku, terimalah aku dalam agamamu. Masya Allah. Ini diambil dari Jamhuratul Aulia, Syekh Mahmud Abdul Faid Al-Husaini menuliskan itu. Dan artinya ketika Allah Al-Karim yang telah memberikan kemuliaannya, kedermawanannya kepada kita semua, maka bagaimana kita memaknai Al-Karim ini? Allah Ta'ala adalah zat yang maha dermawan dan sesuai namanya Al-Karim. Ada beberapa ulama termasuk Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa Al-Karim ini sifat memaafkan walaupun dia punya kekuasaan untuk membalas. Masya Allah. Al-Karim ini adalah dia yang apabila berjanji menepati janji. Apabila memberi melampaui batas harapan pengharapnya. Dan tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Dan dia yang tidak rela apabila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya, dia yang tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau prasarana. Dan bahkan juga perantara. Insya Allah. Dan ketika sifat kedermawanan ini tertuju kepada seorang hamba, maka Allah akan melimpahi hamba ini dengan sesuatu yang tidak melampaui batas. Rasulullah SAW itu punya kebiasaan kalau ditanya sesuatu yang bagus darinya, itu langsung dikasih. Nah ini kadang-kadang jadi bercandaan. Satu kali pernah pakai cincin, bagus. Oh, bagus Ustaz. Copot langsung kasih. Loh, enggak cuma bilang bagus saja. Enggak, Rasulullah SAW tuh gitu. Sampai akhirnya nanti iseng sih jamaah. Eh, Jamnya bagus, mobilnya bagus ya. Itu kan kepengen dikasih terus. Kadang-kadang jamaahnya yang wincak gitu ya. Nah kemudian ketika sifat ini diberikan kepada seseorang, maka kedermawanan Allah adalah kedermawanan yang hakiki, yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun.
Karena kalau bicara tentang bagaimana Allah dermawan kepada makhluknya, tentu ini semua makhluk tentu dengan sesuai ukuran masing-masing. Air yang diberikan kepada belalang saat hujan tidak akan sebanyak ikan paus yang ada di lautan, gitu kan. Dan tidak juga berlebih dan tidak juga kurang. Maka kedermawanan Allah ini tidak terhalang apapun yang diberikan ini beriman atau tidak. Allah tetap memberi semua walau Allah diingkari oleh makhluknya. Kemudian Al-Karim ini adalah dia yang memaafkan walau dia kuasa untuk menghukum. Yang menepati janji jika berjanji, yang melampaui batas pengharapan hambanya apabila memberi, yang tidak mempedulikan berapa dan kepada siapa dia memberi, yang tidak ridho apabila ada kebutuhan dimohonkan kepada selainnya, yang mencela apabila dia dijauhi, yang tidak mengabaikan orang yang menuju berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan saran dan perantara. Ini Ibnu Ajibah Al-Husaini dalam bukunya menulis seperti itu. Maka sesempurna apapun akhlak Ibrahim Al-Khalil, tetapi kedermawanannya tidak akan mampu menyentuh semua makhluk. Ya. Maka ketika kedermawanan beliau masih terhalang perasaan suka dan tidak suka, sebagaimana kepada Majusi tadi. Tapi menurut sebagian ulama, kata Al-Karim dalam Al-Quran ini ada yang dikaitkan dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Ghani. Ya, Allah yang maha kaya, maha mencukupi. Surat yang ke-27, ayat yang ke-40. Dikatakan bahwa wa yaskur, ya, dikatakan fa inna ma yaskuru li nafsi, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, ya. Wa may yakfur, ya, fa innallaha ghaniyyun karim. Kalau dia apa namanya? Kufur pada Allah, sungguh Allah ini maha mencukupi lagi maha dermawan, ya. Kalau sekarang Bapak Ibu mencoba buka WA, kemudian cari status gitu ya. Coba cari statusnya ketua pembina kita. Apa yang ada di statusnya? Ya. Statusnya selalu berbunyi Innallaha Ghaniyun Karim. Itu inspirasinya mungkin dari sini. Nanti kita tanya langsung kepada beliau. Seperti apa. Dan ini dikemukakan dalam konteks kecaman terhadap orang kafir yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Baik nikmat itu biasa maupun nikmat yang luar biasa. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa kedermawanan Allah itu tetap tercurah walaupun kepada orang kafir. Dan Allah mencurahkan sikap pemurahnya ini tanpa peduli berapa dan kepada siapa Allah memberi. Ustaz, long story short, pendekin aja Ustaz, spirit kita untuk Al-Karim itu kita harus seperti apa? Oke. Manusia sempurna adalah manusia yang karim, yang mulia, yang pemurah, yang dia berbudi luhur, berkati luhur. Artinya siapapun yang meneladani sifat ini bukan hanya dituntut untuk menekan kekikiran yang menyelimuti jiwanya, sehingga dia menjadi peramah dan pemurah, tapi dia juga dituntut untuk menghiasi dirinya dengan simbol ketakwaan. Karena al-karam, ya, yang punya arti meraih puncak dalam berbagai aspek adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Karena Surah 49 ayat 11 sampai 13 itu bahkan ada selipan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tolok ukur yang jelas bahwa sesungguhnya inna akramakum, ya, indallahi atqakum. Seseorang menjadi mulia itu karena ketaatan atau ketakwaannya. Nah, ini yang kemudian untuk meraih tingkatan itu, seseorang kemudian dituntut untuk meneladani Allah Al-Karim dalam hidup, yaitu dengan menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa Allah pemberi terbaik, sehingga segala permintaan hanya lagi Maha Dermawan. Dia malu kepada hamba yang menengadahkan tangan meminta kepadanya tanpa meletakkan kebaikan dalam tangan hambanya itu. Jadi kalau kita bermunajat di hari yang luar biasa ini, hari makan sedunia ini, ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagian yang insya Allah Allah akan penuhi setiap apa yang Allah SWT akan berikan kepada kita. Maka kalau dia yakin bahwa Allah tidak akan pernah memutus harapan hambanya yang serius mendekat dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dikatakan jangan palingkan harapanmu selain dari Allah. Karena yang Maha Dermawan tidak akan pernah memupus harapanmu. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahwa jangan mencoba menyampaikan hajatmu kepada selain Allah. Karena dialah zat yang mengabulkan hajatmu, tidak mungkin hajat terkabul selainnya, sebab dia adalah pemilik dan pengatur semua hajat manusia, dan sungguh tidak akan ada orang yang mampu melenyapkan keperluan untuk dirinya, maka bagaimana mungkin dia akan mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Ada kisah menarik tentang seorang ibu berusia 71 tahun. Ketika itu ibu ini masih berusia 45 tahun. Suaminya meninggal. Ya. Ada 8 orang anak yang dia miliki. 7 tahun sebelum wafat suaminya sudah sakit. Bayangkan betapa rezeki ibu ini bersama anak-anaknya dan juga suaminya begitu lengkap, beres, tercukupi. Demikian juga ketika suaminya telah tiada, tinggal dia bersama 8 anaknya, belum ditambah dengan kehadiran cucu-cucunya. Dari mana rezekinya? Ya, Allah mencukupkan rezeki mereka. Ini yang kemudian ketika kita pahami secara benar bahwa Allah itu Al-Karim, maka kalau kita lihat, ada nggak sekitar kita seorang ibu yang suaminya meninggal dengan meninggalkan anak yang banyak, sementara suami tidak meninggalkan harta kekayaan yang banyak. Ketika ada seseorang yang prihatin melihat ibu itu dan bertanya bagaimana dia akan menghadapi hidup setelah suaminya meninggal, bagaimana dia menghidupi anak-anaknya, maka ibu itu menjawab, suami saya bukanlah pemberi rizki. Suami saya hanya perantara rizki. Bahkan suami saya pun pemakan rizki sama seperti saya. Bukankah Allah adalah penjamin rizki kita? Suami saya memang sudah tidak ada, tapi Allah akan selalu ada. Masya Allah. Allah kira. Jadi bagaimana semangat kita terhadap Al-Karim ini? Karena apapun yang kita pelajari tentang Asmaul Husna harusnya membuat kita menjadi hamba dari apa yang kita pahami. Sekarang kita menjadi Abdul Karim. Bagaimana seorang yang bersifat Abdul Karim atau punya karakter Abdul Karim? Di antaranya adalah kedermawanan. Rasulullah SAW itu ketika ada yang minta ke beliau, ya, beliau memberikan. Tapi kalau beliau ingin memberi, ya, if he willing to give, itu beliau milih. Milih yang lebih soleh, milih yang lebih baik. Kita lihat surat yang keempat, ayat yang ke-85. Kenapa kita harus kemudian memilih ketika kita memberi? Ya, silakan kalau ada yang sudah ketemu. Ayatnya boleh dibaca Iya, udah. tarjemnya. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Barakallah. Jadi ayat itu menyatakan man yashfa syafa'atan hasanatan. Barang siapa memberikan syafaat kebaikan. Ya. Barang siapa memberikan syafaat kebaikan, maka Allah akan memberikan ganjaran bagian dari pahalanya. Dan ini tidak sespesifik ketika Allah SWT menyebut surat 6 ayat 160 yang 10 kali lipat. Surat 2 ayat 261 yang 700 kali lipat. Atau pelipat gandaan ini menjadi bighairi hisab. Yang Allah SWT menyatakan dalam sebuah hadis bahwa orang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Ada yang tahu bagaimana asbab nuzulnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah di surah Al-Fajr? Itu datang atau hadir ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberikan seluruh hartanya untuk infak fisabilillah. Maka ketika seseorang tenang dengan Allah, tenang dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam,
bersemayam dalam hati keluarganya, maka cukuplah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pegangan. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa setengah dari apa yang dia miliki, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan separuh hartaku dan juga Allah dan Rasulnya. Tidak lama berselang kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW tahu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu kalau semua dibawa buat infak fisabilillah. Maka dengan sangat yakin beliau menyatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Masya Allah. Maka ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu datang ketika Abu Bakar As-Siddiq merelakan hartanya. Jadi seseorang yang kemudian eh, mendapatkan ketenangan hati ketika dia tidak berharta sekalipun, ini sebuah keyakinan bahwa Allah Al-Karim, Allah Al-Ghani, Allah Al, ya kalau kita bahas semua gitu banyak banget ini yang berkaitan dengan ini, Ar-Razak dan seterusnya. Jadi kalau kemudian kita pahami sebagai bagian keyakinan kita, jadi orang yang tauhidnya sudah selesai, dia nggak akan pernah khawatir tentang harta. Dia nggak khawatir. Jadi kalau Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan harta untuk anak-anaknya, ya, bahkan hanya tersisa tikar pelepah kurma sama satu kirbah dari kulit binatang atau kantong air, maka itulah warisan yang sifatnya dunia. Tapi kalau kita pahami betapa ilmunya, betapa akhlak Rasulullah SAW, dan kemudian rezekinya nggak pernah berhenti mengalir kepada beliau, bahkan ketika beliau sudah tidak ada. Ini menjadi bagian yang seharusnya kita pahami betul. Saya pernah di Madinah itu ketemu sama tukang buah. Di baknya itu, ya di bak apa di meja, kalau dibilang meja enggak juga, dia meja yang dikasih roda gitu, jadi kayak gerobak dorong gitu, tapi lebar dia kayak meja gitu. Kemudian buah-buah itu ditaruh di situ. Dan itu ada tulisan pakai bahasa Arab gitu. Dia tulis eh, kalau Allah SWT Maha Kaya, mengapa kita harus Nggak ada kaos kaki yang ada hijaunya, Ri. Ini kayak apa sih? iya yang ada hijaunya ntar aja dicari ya Bu ya. Ngaji dulu kita ya. Kaos kaki yang belang-belang ada tuh digulung masih. Jadi ketika seseorang itu kemudian memunculkan eh, jiwa kedermawanannya, meyakini bahwa Allah SWT kalau menjaminnya, ini menjadi sangat luar biasa. Kita perhatikan ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Masya Allah, ayat itu luar biasa kalau kita pelajari. Nanti coba tanya sama Tuan Guru. Ya. Tuh, kenapa kok bisa kayak begitu tuh orang. Ali pernah juga seperti itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhahu, beliau ngantongin 6 dirham di kantongnya, kemudian dia pergi ke pasar. Begitu sampai tengah perjalanan, ada seorang fakir yang kemudian menyatakan, wahai Tuhan, eh, mohon rezekinya Tuhan. Saya sudah lama nggak makan ya Tuhan. Maka seketika itu 6 dirhamnya diberikan. Kita kalau misalnya duit kita ini berapa ya? Katakanlah 1 dirham itu 80.000 gitu ya. Atau kita kecilin deh 50.000 aja 1 dirham. Kira-kira kalau bawa 300.000 ke pasar, kemudian ada tukang fakir yang minta sama kita. Kita bawa 50 ribuan, ada 6 lembar. Kira-kira dikasih berapa tuh? Bahkan bahkan cari apa? Cari tukeran dulu gitu ya. Bismillah. Jadi ketika eh,
minta tukeran dulu kemudian memberikan ala kadarnya, kayak orang fakir itu nggak pantas dapat semua gitu. Tapi Ali tidak. Ali kasih 6-6-nya, dan dia tidak berpikir bagaimana dengan perintah istrinya, anaknya Rasul, perintah istrinya untuk membawa makanan. Tapi karena dia suami yang berdaulat, dia yakin kepada Allah Taala, maka dia balik kanan langsung menuju ke rumah. Dan dia tidak membawa sebuah barang pun atau apapun yang bisa dipakai untuk makan. Yang terjadi adalah ketika dia belum sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Tetangganya ada yang bawa gembolan. Ya Ali, ada hadiah fi ahlikum. Wahai Ali, ini hadiah buat keluarga. Syukuran jazakumullah khair, dibawa pulang ke rumah. Lebih kok cepat, kata Hasan Hussein. Iya, alhamdulillah. Begitu dibuka, gembolan tadi makanan itu lebih dari 6 dirham. Persoalannya adalah kita berani nggak mempertaruhkan apa yang kita punya itu untuk diberikan kepada siapapun, ya, dengan cara yang brutal, ya, yang kalau kita bilang dia sedekah sedekah brutal, ya. Masa sedekahnya gitu. Terus kadang-kadang orang berpikir, terus buat kita apa dong? Gitu. Terus buat kita apa? Ketika alhamdulillahnya gitu ya, kalau kita mau praktek the magic of giving atau the art of giving, saya berapa kali tuh ketika ada jamaah lihat cincin saya kasih, lihat ini saya parfumnya enak, saya bawa ini apa soal gitu ya, enak aja gitu, santai aja. Tapi pada saat itu juga Allah SWT berikan begitu banyak eh, apa namanya, balasan yang benar-benar nggak disangka. Saya kemarin sudah sangat mepet sekali. Ini sekedar sharing aja. Eh, saya selalu punya pemahaman bahwa ketika Allah sedang mendesak seseorang, itu cara Allah SWT untuk kita tidak terlalu nyengkerem sama harta. Kita lihat ya, surat 65 ayat 7. Ini ayat saya yakini betul. Ketika Allah SWT menyempitkan kita, udah di ujung tanduk nih, ya, udah di ujung tanduk ibaratnya. Ini, aduh, susah. Saya tahu pada saat dipepet kayak begitu, ini bentar lagi pertolongan Allah pasti datang. Dan betul, gitu. Ada yang sudah ketemu surat 65 ayat 7? Mangga. Udah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Masya Allah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Barakallahu fiik. Syukran jazakumullah khair. Nadia. Perhatikan. Allah menyatakan yang diberi keluangan maupun yang disempitkan rezekinya bersedekahlah. Buat orang yang mikirnya matematis kapitalis, mikir, dah gimana sih Allah ini nggak jelas banget gitu. Ketika kita nggak punya apa-apa kok malah dikasih ke orang. Halo, berbeda loh ya. Bagaimana kita berurusan dengan matematika keberkahan itu sama hitungan kapitalis yang 1+1 sama dengan 2, 1 kurang 1 sama dengan 0. Enggak. 1 kurang 1 itu bisa menjadi 700. Atau bisa menjadi 7.000 atau bahkan 70.000 atau bahkan lebih dari itu di ghairi hisab. Kenapa begitu? Itu tadi yang saya bilang bahwa ketika konsep Allah SWT memberikan sesuatu itu ya terserah Allah. Allah maunya gitu mau apa kita. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa ada orang yang bakhil, kikir, suka nyengkerem sama harta gitu ya. Ini akan jauh dari manusia, jauh dari Allah dan dekat dengan neraka. Makanya tanpa kedermawanan, ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan, sholat, saum, ibadah haji, baca Quran, zikir, akan sulit membuat kita dekat dengan Allah SWT. Contoh di korban deh kemarin. Berapa banyak di antara kita yang kemudian, mohon maaf nih, mohon maaf.
dia mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia mau mengambil bagian dari apa yang jadi haknya. Maka yang dia lakukan adalah dia eh, mengambil. Biasanya Rasulullah SAW itu kalau kambing itu paha kanan, langsung dipesanin ke panitia korbannya. Paha kanan buat saya ya, paha kanan belakang. Tolong dipisahin. Nah itu jadi amanah tuh buat si eh, pencacahnya. Karena kambing yang ini kan kadang-kadang kalau sudah ditelanjangi, udah tinggal kulitnya udah dilepas, kepalanya udah dipotong, itu biasanya badannya nggak bisa dibedain lagi mana yang punyanya siapa gitu. Nggak ada identifikasi. Yang penting buat panitia ya udah, pokoknya ini ini si Bapak Anu minta bagian paha kanan belakang. Dan itu dibolehkan ya, itu sunnah gitu. Tapi maksud saya gini, kalau dia kemudian menginginkan itu, mana yang lebih baik ketika dia mensedekahkan semuanya? Gitu. Jadi masih ada yang punya pengharapan dari saya, korban, saya boleh dong makan daging korban saya sendiri. Bahkan daging korban itu konon katanya, nggak tahu ini sugesti atau apa, lebih lembut dari kalau kita beli daging di pasar. Nah, saya nggak tahu tuh, apakah karena fresh gitu ya. Saya nggak mau mencari-cari alasan di apa namanya. Saya nggak mau mematahkan pemahaman sugesti orang. Kayak daging kurban itu lebih enak dari yang kita beli di pasar gitu ya. Itu saya nggak tahu kenapanya. Mungkin ada yang mau apa namanya ngasih info tentang itu karena apa dan segala macam dan seterusnya monggo. Jadi eh, kalau kemudian kita ibadah haji nggak mau bersedekah, baca Quran nggak mau bersedekah. Oh iya, saya teringat satu bagian di mana iblis itu nggak suka sama orang dalam empat keadaan. Empat keadaan itu apa? Yang pertama, sholat berjamaah. Kenapa? Pahalanya besar. Yang kedua, tilawah Quran. Kenapa? Pahalanya besar. Yang ketiga, ya, sedekah. Kenapa? Pahalanya besar. Yang keempat, haji. Kenapa? Pahalanya besar. Makanya orang berangkat haji nih, ya, yang berangkat haji ini ada saja ujian-ujiannya. Nanti kita lihat saudara-saudara kita, kerabat kita yang sedang berhaji. Kita lihat bagaimana ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Ini yang terjadi pada jamaah kami. Jarak antara maktab dengan pelontaran itu sekitar 800 meter. Kelihatan di depan itu. Tapi begitu kita mau motong jalur, kata polisi nggak boleh, mesti muter. Padahal tinggal ditarik aja barikadenya itu dengan nyebrang cuma berapa orang. Tapi kata askarnya, lah, roh, mana? Nggak boleh, pergi ke sana. Maka itu kalau dihitung treknya, muternya 10 kilo. Apa yang terjadi? Ya, begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Ya, daripada jauh muter 10 kilo, sementara badannya nggak semuanya fit, udah banyak yang sepuh. Akhirnya apa? Udahlah kita nunggu di sini aja. Toh begitu diputar balikan Mina itu ada beberapa spot yang orang nggak akan diusir di situ. Maka udah santai, gelar tikar, bawa termos, mau minum teh, mau apa segala macam. Jadi kayak apa ngampar gitu. Loh, kok NH Plus kok ngampar gitu kan buat orang gitu. Lo udah bayar mahal-mahal kok malah apa terlantar nggak diurus. Padahal kalau tahu kesulitannya dia nggak akan bilang begitu. Nah, cara Allah SWT memberikan contoh-contoh seperti itu. Bahkan ada orang yang kemudian saking punya duitnya gitu ya, saya paling sering berurusan dengan para agnia. Mereka apa namanya eh, dengan gagah dan bangganya, saya mau paket perjalanan yang paling mahal. Yang ini boleh di-upgrade ya, yang ini boleh di-upgrade ya, yang ini boleh di-upgrade ya. Jadi semua
bagian yang dia ingin nikmati itu dengan pelayanan yang royal service lah, begitu. Kami turuti, kami turuti. Tapi kalau sudah berhadapan sama Allah, yang melayani di tanah suci itu Allah dan malaikat-malaikatnya, bukan kami. Kami cuman kerucu-kerucu yang ya Allah ya Rabbi, nggak hanya sekedar pelayan saja yang kemudian oke, pokoknya kami siap melayani. Itu jamaah itu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Minta eh, kamarnya yang suite di yang baru, yang di lantai 3-nya Hotel An. Karena yang tahun lalu dia pergi ke situ dikasih lantai 5 yang lama, dia mau yang lantai baru. Kita kasih, gitu. Terus eh, dia minta ini itu apa, kita penuhi betul-betul. Apa yang terjadi? Kendaraan yang dipakai tiba-tiba kempes ban. Loh, yang namanya kendaraan itu mau semahal apapun emang nggak bisa kempes, bisa lah. Terus kejadian besoknya lagi, begitu mau berangkat kesundul sama mobil orang. Akhirnya nunggu polisi untuk nyatet asuransi segala macam dan seterusnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika kita sudah punya kekuasaan, terus kemudian kita jumawa dengan uang yang kita punya. Seolah-olah berbagai keadaan itu, sini, pala lu bandulin sini gue beli. Jangan. Ya, meskipun kita punya kuasa, meskipun kita punya itu, tetaplah merendah, tetaplah dermawan, tetaplah berbagi. Karena saya kenal di beberapa kawan-kawan di MKI ini adalah orang-orang yang betul-betul pemurah hati, yang dengan santai saja ngasih ini, ngasih itu, ngasih apa segala macam, dan itu yang benar-benar nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada apa niat-niat untuk macam-macam gitu, nggak ada yang ngambil hati lah apa segala macam, nggak ada, ya udah benar-benar ya, ya karena Allah aja, lillah aja gitu, dan itu luar biasa. Dan yang kita pahami adalah ketika eh, ada seorang di zaman Rasulullah SAW itu ketika selesai perang ada seorang tahanan Yahudi karena perbuatannya dia dijatuhi hukuman mati. Ketika mau eksekusi nih, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan perintah dari Allah. Ya Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Dia berfirman, jangan bunuh dia. Tawanan ini akhlaknya baik, sangat dermawan di tengah kaumnya. Dia senang memberikan makanan, menjamu tamu, dan sabar menerima cobaan. Setelah itu Rasulullah SAW tanya kepada Yahudi itu. Baru saja Jibril menyampaikan kepadaku dari Allah begini-begini. Aku bebaskan engkau sekarang. Tawanan itu bertanya, apakah Tuhanmu mencintai perbuatanku ini? Betul. Maka Yahudi ini menyatakan, demi Allah, sejak saat ini aku tidak akan menolak seorang pun yang minta tolong kepada. Artinya gini, kalau seorang kafir saja kemudian bisa mendapat kemuliaan dari kedermawanan yang dilakukan apabila seorang, apalagi seorang muslim yang kemudian senantiasa takarrub kepada Allah lewat amal ritualnya. Kalau kita tahu ya bahwa ketika kita kumpulkan, kita nanti coba lakukan riset kecil, penelitian tentang ayat Quran. Begitu ada ayat-ayat tentang ibadah, bab ubudiyah, centang ubudiyah. Tapi ketika ada ayat yang sifatnya muamalah, centang muamalah. Ubudiyah muamalah, 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 ubudiyah muamalah, 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 ubudiyah, mulia. Itu akan ketemu perbandingannya antara 1:100. Satu ayat ubudiyah, 100 ayat muamalah. Kenapa? Karena bagian yang kita kepada Allah itu sifatnya personal. Lebih kepada individu. Yang sifatnya vertikal. Tapi urusan horizontalnya ini jauh lebih banyak. Ibaratnya gampangnya gini, filosofi sholat deh. Allahu Akbar, ya, itu cuma sekali, nggak pernah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kecuali sholat id, gitu, 7 dan 5, gitu, rakaat yang berbeda. Tapi salam itu selalu 2 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian secara sunnahnya boleh salah satu.
Tapi ini menandakan bahwa membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya orang yang Muslim dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menyelamatkan lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain. Nah, mudah-mudahan dari bagian ini membuat kita menjadi paham bahwa kenapa Allah yang Maha Dermawan ini sangat mencintai orang yang mendekat kepadanya dengan berkhidmat, dengan memberi kepada sesamanya. Jadi kalau Spirit Al-Karim ini bahasanya gini, tiada hari tanpa sedekah. Nggak cuma Palestina. Kalau kita disodori sama Uni Yanti yang cuan-tuik gitu ya, kalau di obrolan pagi ini, ya. Ini Uni Yanti yang cantik itu ya, gitu ya. Ya perempuan pasti cantik semua lah. Itu. Jadi kalau dibilang ini cantik, itu biasa aja kalau perempuan mah gitu ya. Kalau laki dibilang cantik, nah ya kelainan. Tapi kalau kemudian eh, kita melihat bahwa Unianti selalu memberikan QRIS, memberikan apa namanya eh, rekening BSI kita, ketika itu diberikan kesempatannya, bukan karena Unianti kepengen jadi bendahara terkaya, bukan. Justru ajang memberikan manfaat itu justru yang Allah Subhanahu wa taala gedor adalah kita. Kenapa kau tidak mau sedekah pagi ini? Kenapa kau tidak mau ngasih waktu ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita kemudian memahami bahwa Allah Al-Karim tidak akan pernah menghentikan pemberiannya kepada seluruh makhluk, setiap makhluk pasti tercukup kebutuhannya. Surat Hud ayat yang ke-6 ya, yang kemarin saya diingetin sama Tenadia. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin ya fil ardi ya illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap makhluk yang melata di atas muka bumi ini kemudian Allah pasti jamin rezekinya. Dan itu menjadi bagian yang kemudian sedekah ini kita tahu itu bisa melapangkan jalan ke surga. Ketika turun ayat di surah Al-Hadid ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan oleh Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya, qardul hasan, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya. Makanya doa kepada orang yang sedang berhaji itu pasti tijaratan lan tabur, perniagaannya tidak akan merugi. Kenapa? Karena dia memperdagangkan dirinya dengan surga. Masya Allah. Kemudian ketika seorang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya selamanya. Inilah keberuntungan yang banyak. Abu Dahdah Al-Ansori itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah ingin menginginkan pinjaman dari kami. Betul, wahai Abu Dahdah. Maka kemudian dia berkata, perlihatkan kepada tanganmu, kepadaku tanganmu ya Rasulullah. Maka Nabiullah alaihissalam mengulurkan tangannya. Maka Abu Dahdah berkata, sungguh aku telah meminjamkan kebunku kepada Rabbku. Ketika itu kebunnya menjadi miliknya, punya 600 pohon kurma, sedangkan Abu Dahdah dan keluarganya berada di sana. Kemudian Abu Dahdah datang dan menyeru, ya Ummu Dahdah, naam, kata istrinya. Keluarlah kamu dari sana karena aku telah meminjamkannya kepada Tuhan. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ummu Dahdah berkata, kalau begitu perniagaanmu akan beruntung wahai Abu Dahdah. Dia pun segera memindahkan barang-barang dan anak-anaknya masih kecil dari sana. Wow, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau kemudian kita pahami bahwa kalau setiap orang yang punya keyakinan kepada Allah dengan begitu ta'zimnya, begitu taatnya, sam'an wa ta'atan, yang didengar langsung ditaati. Saya nggak tahu nih, kalau Uni Yanti ngelihat progres, ada kenaikan nggak dari pagi ini percepatan yang transfer itu nambah nggak? Kalau enggak ada yang salah. Bukan maksa loh, ini kesempatan Anda untuk melakukan Abdul Karim tadi itu. Maka dengan keistimewaan Allah,
diberikan kepada siapapun yang menerjemahkan harta terbaiknya. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini juga dikatakan seperti itu. Dan begitu juga ada kejadian di mana Rasulullah SAW itu eh, melihat seseorang yang eh, bersedekah setiap kali dia hendak berangkat kerja. Oh iya, Imam Syafi'i itu senantiasa bersedekah ketika beliau mau mengajar atau mau belajar. Ya. Maka dia lakukan dengan manfaat sedekah yang bisa menghindarkan bala. Satu ketika orang ini mencoba apa yang terjadi seandainya dia tidak bersedekah seperti biasa. Tanpa dia duga, ketika berkendara di jalan raya, dia memasuki jalan yang dilarang untuk dimasuki. Anehnya, dia tidak melihat rambu lalu lintas itu sebenarnya ada di permukaan jalan. Sampai dia harus berurusan dengan petugas lalu lintas. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa salah satu manfaat sedekah adalah bisa menghindarkan seseorang dari musibah. Dan menurut beliau, hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang punya keimanan kuat saja, dan ini berlaku untuk para pelaku kemaksiatan yang bersedekah. Bahkan ini berlaku pula untuk orang-orang yang tidak yakin kepada Allah kalau dia gemar bersedekah. Jadi ada riwayat, saya kurang meneliti kebenarannya, kesahihannya, atau derajatnya seperti apa. Tapi yang saya pahami kekuatan sedekah itu daf'ul bala, ya, menghalangi kita dari eh, apa namanya, menghalangi kita dari bala bencana. Tuh, 999080807, ya. Terserah lo ya, terserah lo ya. Ini amalan untuk Anda, bukan buat kami, untuk Anda, bukan buat kami. Karena yang akan mendapatkan balasan lipat ganda, apalagi di bulan Dzulhijjah, Masya Allah, ya, itu urusan Anda sama Allah. Baik. Jadi satu kali Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril bahwa pria ini akan wafat di sore hari terpatuk tengkuknya oleh ular berbisa. Maka ketika sore hari Rasulullah SAW ketika pernah berujar kepada para sahabat tentang orang ini meninggal di sore hari, maka dipraktikkan, ya Rasulullah, dia kok belum mati katanya, kan Rasulullah SAW nggak pernah salah omongannya. Loh, kok ini orang masih hidup? Dipanggil sama Rasulullah SAW. Ya fulan ta'al. Begitu datang disampaikan. Ma amarakum al-yaum? Apa yang kau lakukan hari ini? Apa dia bilang? Enggak ada apa-apa. Saya coba cari kayu bakar, pulang seperti biasa. Dia bilang. Dia memang lagi bawa iketan kayu bakar. Enggak. Kata Rasulullah SAW, kamu cari apa yang kamu lakukan sebelum itu? Oh, di jalan tadi saya ketemu ada seorang anak kecil yang kelaparan. Saya potong roti saya bagi dua, setengahnya buat beliau. Rasulullah SAW sambil menunjuk manggut-manggut. Itu dia. As-sadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari bencana. Maka Jibril alaihissalam memberitahu Rasulullah SAW, suruh iketan di kayu bakarnya itu suruh buka. Maka Rasulullah SAW sambil menyatakan, sesungguhnya Jibril telah mengabarkan kepada aku bahwa engkau wafat hari ini karena terpatuk ular. Maka dikatakan oleh si pencari kayu bakar itu, seperti yang kau lihat, Samara itu, aku dalam keadaan sehat walafiat. Maka Rasulullah SAW bilang, coba buka ikatan kayu bakar. Begitu dibuka ikatan kayu bakarnya, ada satu ular berbisa yang kecil, yang kepalanya segitiga, giginya nyangkut di salah satu ranting yang dia bawa. Allahu Akbar. Maka sebagian ulama menjelaskan tentang hadis itu. Dijelaskan bahwa orang bersedekah itu dipanjangkan umur. Orang bersedekah itu dibanyakin rezekinya. Orang yang bersedekah itu dijauhkan dari bencana. Dan orang yang bersedekah itu diberikan hikmah yang banyak. Masya Allah. Masya Allah. Nah, saya nggak tahu nih ketika antum-antuna mendengar kabar seperti ini, saya nggak tahu. Ketika sedekah itu akan menggembirakan sesama, maka Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa ada satu hal yang kita bisa memasukkan kebahagiaan dalam hati,
saudara kita. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ada sahabat kita yang senengannya herei aja, kita bercanda aja. Tapi bercandanya nggak pernah bohong, gitu. Itu hanya sekedar ingin memberikan senyuman di wajah saudaranya. Nah, kalau yang begitu kemudian orang yang berderma, yang bersedekah, memberi dengan rasa ikhlas itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar dalam hatinya. Maka jangan pernah lolos dari sedekah harian. Tentu masih ingat ya bagaimana ketika saya membahas dengan Ustadz Falis tentang magic of atau the art of giving. Betapa Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan satu hadis, yaitu doanya kepada Allah SWT. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Dan itu ada dua malaikat subuh. Ya. Malaikat subuh ini bukan nama parfum ya. Malaikat subuh yang betul-betul yang satu berdoa kebaikan, yang satu berdoa keburukan. Maka ini menyebabkan kita mau tidak mau harus mentaati apa yang Rasulullah SAW berikan kepada pesanan kepada kita. Nah, ini yang kemudian setiap kita menjadi jangan pernah pelit, jangan pernah kikir, gitu. Kalau orang India yang lama di Bandung, apa istilahnya itu meregehese. Jadi kalau kemudian kita tahu bahwa sedekah itu menghindarkan dari bencana, sedekah itu menggembirakan sesama, dan sedekah itu akan memberkahi dan mencukupkan rezeki, gitu ya. Kita lihat surah Saba. Surah Saba, surat yang ke-34, ayatnya yang ke-39. Ya, bareng-bareng kita lihat. Bismillah. Nah, itu tuh. Cap jahe mereka heset. Koret, kopet. Nggak ada yang bagus sih namanya. Enggak, kalau sudah ada. Udah. Mangga, 39, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Masya Allah. Tabarakallah. Syukran jazakumullah ya. Barakallah. Jadi luar biasa ini kalau kita lihat bagaimana Allah SWT mengganjar begitu banyak. Terserah lo ya. Ini kembali kepada antum-antuna semua. Antum-antuna tergerak untuk kemudian dalam bahasan kita ini kemudian jadi berderma mungkin karena hari tasyrik, karena bulan Dzulhijjah, karena sifat Al-Karim ini kan silakan. Maka itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika Allah SWT ingin memberikan kepada kita tutupan-tutupan atas hati, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Gitu, jangan sampai, gitu ya. Maka dengan gemar bersedekah, Allah akan memberikan ketenangan dan kecukupan pada harta kita. Maka tadi yang saya bilang ada dua malaikat yang turun ke bumi, yang satu bilang, ya Allah berilah ganti pada orang yang berinfak, dan yang kedua berikan kebinasaan bagi orang yang nyengkerem gitu. Dan ini artinya mau tidak mau kita akan memahami bahwa orang bersedekah itu nggak akan rugi. Ini kalau saya minta, oke yuk sharing yuk, pernah dapat apa dari Allah karena sedekah, oh, itu pasti banyak banget. Maka kalau masih belum bisa banyak, melatih. Dari yang kecil-kecil aja. Ya, sedekah itu kan yang penting banyak tapi ikhlas. Kalau udah sedikit nggak ikhlas kan parah banget ya. Jadi dikatakan dari Abdullah bin Umar bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah SWT? Lalu amal apa yang dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang paling dicintai oleh Allah SWT, orang yang paling manfaat buat manusia. Dan amal yang paling dicintai adalah kebahagiaan yang engkau masukkan dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan satu kesulitan, atau engkau melunasi utangnya, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan satu kebutuhan, lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah. Dibanding selama 1 bulan di Nabawi, lebih baik dia jalan cari kebutuhan orang lain. Dan barang siapa menahan amarah, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Barang siapa menahan amarah bagi dirinya, pada dia sanggup marah,
maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan kepada hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan satu keperluan sampai tertunaikan keperluan itu, Allah akan meneguhkan kakinya pada hari tidak digemingkan kaki-kaki di hari berikutnya. Allah. Maka ini satu kisah yang sangat layak untuk kita jadikan pelajaran dalam inspirasi hidup, yaitu eh, ini berkenaan seorang pakar peperangan dan ahli sirah, seorang yang bernama Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Dia wafat di tahun 207 Hijriah. Jadi Muhammad bin Sa'ad pernah mencerita tentang Al-Waqidi ini sedang gundah. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Sa'ad, jangan gundah karena rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Maka satu hari ketika mengalami kesulitan sampai aku harus menjual kudaku, Yahya bin Khalid menungguku pada waktu yang sama. Aku pun minta maaf kepadanya sampai akhirnya dia memahami kondisiku. Dia kemudian memberikan 500 dinar, lalu aku membawanya pulang ke rumah. Dalam benakku, uang ini aku gunakan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan keluarga. Tiba-tiba pintu rumahku diketuk oleh seorang laki-laki dari Madinah yang telah dirampok hartanya. Dan dia adalah salah satu seorang keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengeluhkan keadaannya kepada aku, maka aku memberikan sisa uang itu kepadanya dan aku gagal untuk membeli kuda yang baru. Maka Yahya bin Khalid menungguku, maka aku beritahukan kepadanya apa yang telah terjadi. Maka ia mendatangi laki-laki keturunan Abu Bakar tadi, menanyai. Maka laki-laki itu menjawab, benar aku telah menerima dinar-dinar darinya. Namun ketika aku sampai di rumah, datanglah fulan keturunan Ansor yang mengadukan keadaannya kepadaku, maka aku pun memberikan dinar-dinar itu kepadanya. Yahya mendatangi keturunan Ansor itu, dia bertanya kepadanya, apakah laki-laki keturunan Abu Bakar itu telah memberinya uang? Maka laki-laki itu menceritakan kejadian yang sebenarnya dan Yahya bin Khalid takjub dengan pertanyaan itu. Lalu Yahya memberikan 1.000 dinar lagi juga kepada laki-laki keturunan Abu Bakar dan keturunan Ansor tadi dalam jumlah yang sama. Ditambah 500 untuk istriku karena kesedihannya saat aku memberikan dinar-dinar itu kepada laki-laki keturunan Abu Bakar. Maka pada lain kesempatan waktu itu menyatakan, aku punya 2 teman. Salah seorang dari antara keduanya adalah Hashimi. Kami akrab seperti satu jiwa. Suatu saat aku ditimpa kesulitan yang sangat tinggi, ya, padahal hari raya itu sudah dekat, istriku berkata, kita masih bisa bersabar menghadapi kesulitan dan kesengsaraan, tapi anak-anak kita, hatiku teriris karena kasihan kepada mereka. Mereka melihat anak-anak tetangga berhias dan berpakaian bagus di hari raya, sementara anak kita masih pakai pakaian usang mereka. Sekiranya engkau bisa mengusahakan sesuatu, sehingga kita bisa memberikan mereka pakaian yang pantas. Maka aku menulis surat kepada kawanku Al-Hashimi. Aku minta bantuannya. Dia kirim kepadaku sebuah kantong bersegel. Dia menyatakan bahwa isinya uang 1.000 dirham. Aku belum berbuat sesuatu dengan uang itu. Tiba-tiba kawanku yang lain menulis surat kepadaku. Dia mengeluhkan kepadaku seperti yang pernah aku keluhkan. Maka kantong tersebut aku kirim kepadanya lalu aku pergi ke masjid. Aku bermalam di sana karena aku merasa tidak enak kepada istriku. Kemudian aku pulang ke rumah. Saat aku masuk memenuhinya, dia menganggap baik apa yang telah aku lakukan sehingga dia tidak menyalahkan. Kalau ibu-ibu sekarang mah habis ini lagi. Enggak lah ya, enggak semua lah ya. Hampir semua lah. Pasti beda lah ya. Ya. Ketika dalam kondisi seperti itu, datang temanku Al-Hashim yang bawa kantong tersebut seperti sedia kala. Dia berkata kepadaku, katakanlah kepadaku dengan jujur apa yang kau lakukan terhadap uang yang telah aku kirimkan kepada. Maka aku ceritakan apa yang terjadi. Maka dia mengatakan, kau mengirim surat kepadaku, minta bantuan, aku tidak punya sesuatu pun selain apa yang aku kirimkan kepadamu. Dan aku menulis kepada teman kita untuk minta bantuan, maka dia pun mengirimkan kantongku ini masih dengan segelnya. Masya Allah. Muter aja ke dia lagi. Maka Al-Waqidi mengatakan bahwa kami memakai 1.000 dirham itu secara bersama-sama. Kami membaginya menjadi 3, setelah kami menyisihkan 100 dirham untuk istriku. Berita ini sampai ke Khalifah Al-Ma'mun. Dipanggilnya aku dan kemudian aku menjelaskan kejadian sebenarnya. Khalifah memberi kami 7.000 dinar. Insya Allah. Masing-masing dari kami mendapatkan 2.000 dinar dan 1.000 dinar untuk istri. Ini dahsyatnya kesabaran para ulama. Syekh Abdul Fattah dalam kitab Zam-Zam Mata Air Ilmu. Jadi mohon kepada Allah Al-Karim agar berkenan memberi kita curahan kemuliaan dan kemurahan. Lalu gerakkan seluruh bagian tubuh kita sesuai dengan perintah Allah. Kemudian berupaya untuk menjadi sosok dermawan dan menghiasinya dengan akhlak mulia. Pahami keutamaan menjadi orang yang ahli sedekah dan berakhlak mulia itu
dibanding dengan kerugian yang apabila seseorang menjadi akil balik dan berakhlak buruk. Alhamdulillah min dzalik. Tiada hari tanpa sedekah, baik dalam lapang maupun sempit. Ya, makasih. Maka banyak-banyak membaca dan menelaah kisah para nabi, sahabat, atau orang-orang soleh berakhlak mulia sepanjang zaman. Dengan banyak membaca, kita akan termotivasi. Kisah-kisah hikmah yang jadi penting buat kita. Ada satu doa dari hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Doanya agak panjang. Allahumma inni a'udzu wajhikal karim wa kalimatit tammah min syarri ma anta akhidun binasiyatihi. Allahumma anta tahsyiful maghrama wal ma'thama. Allahumma la yahzuzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wahai Allah, sungguh aku berlindung kepada wajahmu yang mulia dan kalimatmu yang sempurna dari kejahatan segala sesuatu yang telah engkau takdirkan. Maka, wahai Allah, engkau menunaikan utang dan menghapus dosa. Ya Allah, tentaramu tidak akan kalah, janjimu tidak akan diingkari, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Maha suci engkau dengan segala puji bagimu. Jadi, kata Imam Syafi'i dalam Hilyatul Aulia, dikatakan bahwa ridwan nas fi kulli syai'in qarara ghayatu wa la tudrak. Mencapai keridhaan semua manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tidak ada jalan untuk selamat dari omongan manusia, maka lihatlah kebaikan hatimu. Pegang dia, biarkan manusia berbicara sekehendak dirinya. Dan ketahui juga bahwa apabila engkau memiliki aib di mata manusia dan engkau ingin menutup aib-aib itu, maka tutuplah dengan kedermawanan. Bukankah telah dikabarkan bahwa setiap aib bisa ditutup dengan kedermawanan? Wallahu a'lam. So. Kepanjangan nih udah nih. Udah hampir jam 7 ya. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Supaya tepat lemas sekali ya Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya Rabb. Nasihat yang mudah-mudahan menggugah kita ya untuk bisa memahami Al-Karim, dan ternyata sangat erat kaitannya dengan sedekah kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pemurah. Muhammad Al-Karim, maka sesungguhnya kita harus berusaha memaksimalkan diri kita, bermujahadah untuk dengan cara salah satunya harta yang dibagikan itu memang tidak akan hilang sesungguhnya, karena harta yang sedekah itu akan terus bertambah, dan harta yang disedekahkan sebagaimana dijanjikan oleh Allah, Allah akan menggantinya dengan yang terbaik. Inna Allah khairur raziqin, tadi yang disebut kalau dia dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah adalah khairur raziqin. Dan mudah-mudahan juga tadi Pak Hussein juga Bunda Dini dan share ya dalam surat Al-Isra ayat 30 ini yang jadi pegangan kita, bahwa Allah adalah khairur raziqin, Allah yang meluaskan, melapangkan diri kita dalam harta, dan juga ketika kita ingin melapang hartanya, ingin bertambah hartanya, tentu Allah menyuruh kita untuk bersedekah. Baik, sudah ada yang ingin bertanya, Ustaz? Bunda Nadia dan Bunda, silakan. Mangga. Ahlan, hayakallah. Mbak Dina dulu deh. Baik, Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ude, terkait ya Karim ini, Dina pribadi gitu, banyak hal yang sebenarnya memang benar apa yang semua Ude ucapkan terkait pertolongan di akhir-akhir, terkait hal gimana kita Allah akan tambah berkali lipat dan lain sebagainya. Ya. Nah, ingin Dina tanyakan gitu, Ude kan juga tahu gitu kondisi saya seperti apa gitu, jadi kadang itu lot of people gitu, banyak orang yang mengkhawatirkan kondisi kami gitu, padahal sebenarnya realitanya kadang aja sebenarnya dengan kondisi seperti ini gitu. Nah, bagaimana menyikapi gitu, kadang dengan kekhawatiran orang-orang tersebut tuh kadang yang berimpact ke diri kita gitu, karena saya pribadi pun belum bisa bomatin full gitu loh, Ude gitu. Jadi kadang ada aja gitu yang menanyakan sesuatu hal yang kok kayak gini ditanyain sih gitu, hal-hal yang mungkin sensitif tanda kutip gitu, Ude gitu.
Nah, bagaimana sih cara kita menyikapi hal-hal seperti itu, Ude? Nuhun, Ude. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita waktu ada di perut ibu, itu kita tidak pernah mikirin tuh, nanti nutrisi yang mana yang akan apa ke perut. Bahkan lewat hari-hari itu begitu kesempurnaan nutrisi yang Allah SWT berikan kepada ibunda, gitu ya. Itu nggak ada rasa khawatir tuh, kalau saya makan ini ntar anak saya diare lah, si janin. Nggak kepikiran tuh. Jangan makan pedas, nanti bayinya ikut kepedesan. Apa? Oh, Allah ngaturnya keren kok, ngapain? Kita jangan sampai matematis yang eh, seolah-olah Allah nggak bisa milahin antara rasa pedas buat kita, buat perut kita, sama rasa pedas buat bayi. Allah nggak becus gitu ngaturnya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Allah SWT memberikan eh, apa namanya kondisi-kondisi terbaik kepada hambanya, itu menjadi sangat sangat luar biasa. Lihat bagaimana Allah SWT menghadirkan rizki kepada anak burung, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ketika ketika misalnya ada orang nanya ke kita, kepada ini kamu gimana nanti dapetin, loh kira-kira Allah bisa nggak menghidupi saya? Tanyakan balik. Teknisnya macam-macam. Ada orang yang kemudian apa namanya berbelas kasihan sama kita, ini apa gimana segala macam, dia itu urusan dia lah. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa celah untuk kita mendapatkan rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak terduga, bahkan itu orang menjadi, mohon maaf, mengejar rezeki dunia dengan cara mendekati Allah. Nah, itu kan jadi apa ya? Menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi surga yang dijanjikan oleh Allah SWT dia ganti dengan kenikmatan dunia. Kayak tadi saya bilang, seolah-olah semua bisa dibeli dengan uang. Enggak semua. Maka sampaikan kepada mereka yang mengkhawatirkan itu, nggak usah khawatir, doain aja, Allah Maha Penjamin rizki. Maka bagian di mana kita la haula wala quwata illa billah, wong keplok gak tombok ya, Mbak. Orang ngomongin anu gini, emang dia nyumbang berapa? Mau nanya-nanya. Atau kalau saya deket begitu, kalau udah deket gitu, alah nggak usah nanya-nanya. Emang mau nyumbang berapa? Sini, tak kasih rekening, sini transfer deh. Daripada ngomong aja gitu. Parah udah ini. Enggak, itu bagian yang kemudian kalau kita kepengen orang lain cuman mengkhawatirkan doang, nggak usah khawatir, doain aja. Karena Allah itu Maha Pengatur setiap hamba. Gitu kurang lebih, Mbak Din. Ya, Kalau jadi Ustaz kalau Rolisme. kadang saya sama kayak Ude sih, kadang saya bercandain gitu. Memang Raja Salman mau transfer berapa, memang suka saya ledekin gitu kalau kalau hal yang seperti itu gitu. Cuman kadang beliaunya juga kadang membalikkan, jangan terlalu naif lah Din. Ya sekarang anak-anak masih kecil-kecil, ntar makin gede kan makin berbiaya gini gitu. Jadi kadang tuh apa ya, pikiran-pikiran orang ke kita Iya, gitu yang kadang. arti kalau kalau fatalis begitu, katakan, bahkan saya mati, kira-kira Allah sanggup nggak ngurusin anak-anak saya? Jadi patahkan tauhid dia yang hancur baur begitu tuh, yang hancur lebur seperti itu. Loh, lu pikir Allah nggak bisa apa nyukupin anak-anak gue? Jadi kalau orang sudah menganggap bahwa Allah itu nggak rezak, ini bahaya, bahaya bang. Bahaya, Bang. Sampai ada orang yang kemudian menyatakan bahwa ya kita mesti nyimpen lah buat anak, sisain buat apa lagi. Rasul aja enggak, bagaimana sih? Bahkan ada satu eh, eh, apa pengusaha besar di eh, Timur Tengah itu yang kemudian dia sampai menyatakan tidak ada keluarga saya yang bisa makan harta saya. Mereka akan cari dari apa yang dia upayakan. Maka apa yang terjadi? Hartanya beserta begitu banyak kebun kurma dan perusahaan yang mengelolanya diwakafkan. Tapi dia membangun ribuan sekolah, ribuan rumah tahfiz, ribuan rumah sakit, itu Masya Allah. Duitnya banyak banget, nggak berseri, tapi akhirnya
mereka memberikan pembelajaran kepada bahwa anak itu, ya kalau memang Allah SWT berikan harta itu untuk ujian dia di dunia, maka jangan memberikan. Kan kita gini ya, kalau kita menyerempet sedikit ke parenting, kita merasa bahwa kita dulu sengsara, saya sekolah tuh mesti jalan kaki segala macam. Anak kita sekarang kita anter, jangan sampai anak kita jalan kaki, jangan sampai anak kita merasakan apa yang kita rasakan, gitu kan. Itu padahal jadi nggak struggle anak itu, jadi bergantung sama kita. Akhirnya apa? Makanannya nggak kebawa, kita nganter, PR-nya ketinggalan, kita nganter. Makanya kalau kata Ustadz Ruli, nggak usah diantar, biar dia ngerasain dong, dia punya tanggung jawab. Jadi ngajar ini kayak begitu. Kurang lebih gitu Mbak Din. Baik, udah nuhun udah Baik, ya. baik. Teh Dina, Mang. Teh Nadia, Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan misalnya kita membeli barang-barang dari pedagang yang tapi kita nggak butuh barang itu, sering kayak gitu, apakah itu bisa disebut dermawan juga? Terus Ya. yang kedua, tadi yang disebutkan di Al-Hadid ayat 11, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, bukankah kita yang minjam, Ude? Kenapa bahasanya seperti itu? Mohon dijelaskan, Ude. Terima Baik, kasih. bismillah. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Tadi dikatakan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seseorang muslim, itu juga bagian yang dijadikan spirit Al-Karim tadi. Jadi apabila engkau ingin dicintai Allah, maka masukkan kebahagiaan ke orang lain. Kita beli sesuatu dari seseorang, kita barang nggak butuh hanya untuk sekedar bantu, kan Allah tahu niat kita seperti apa. Itu masuk ke dermawanan. Misalnya, ini mohon maaf, makanannya nggak enak, tapi kita beli terus. Gitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa Allah Sang Maha Kaya itu juga memberimu rezeki. Gitu. Maka ada waktu itu kejadiannya di Jakarta Selatan. Ada seorang eh, apa namanya ojek online. Kemudian dia dengan sangat khusyuk, eh, dia zikir, dia sholat, dia baca Quran, gitu. Diperhatiin sama kawan saya, Bang Fahri itu merhatiin. Ini orang kok ini banget ya. Orang yang lain itu ojol-ojol itu ya gimana caranya supaya melesat cari duit banyak-banyak kan gitu. Nongkrong nungguin orderan segala macam. Ini enggak. Dia mengandalkan Allah. Ngobrol lah gitu. Assalamualaikum. Waktu pakai sendal di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ditanya tuh gini. Enggak narik mas? Iya pak, narik pak. Habis ini saya tuntasin bagiannya Allah dulu. Wih, itu wow, keren banget. Terus dibilang apa yang bikin Anda bisa sebegitu yakin sama Allah? Itu iseng banget sih Bang Fahri itu. Dia bilang, saya tidak pernah menggantungkan sesuatu selain kepada Allah. Karena Allah selalu memberikan jawaban-jawaban atas keajaiban permasalahan saya. Bapak mungkin lebih tahu dari saya, sungguh pada setiap kesulitan itu pasti ada keajaiban, ada kemudahan. Itu yang saya yakin Pak, dari Allah. Maka yang begitu menjadi bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di ini, rumah petak. Istri di kampung. Tanpa rasa sedih tuh. Kira-kira punya permintaan apa sama Allah? Saya cuma kepengen dapat rezeki supaya saya bisa bayar cicilan, Pak. Soalnya kalau ini saya telat, hari ini terakhir nih. Jadi kalau telat bayar cicilan, ya biar Allah aja yang ngatur. Itu langsung dirogoh sama Bang Fahri itu. Langsung dikasih. Berapa cicilannya? Sekian. Dikasih. Dilebihin bahkan. Ini buat bayar cicilan. Saya diutus Allah katanya. Keren banget itu. Saya diutus Allah untuk ngasih ke Anda. Itu betul-betul yang Insya Allah. Dipeluk. Habis itu
bagian yang dilakukan adalah terus keep in touch sama beliau gitu. Jadi kadang-kadang kita itu seolah diutus oleh Allah SWT dalam tanda kutip untuk melihat orang-orang yang perlu kita bantu. Dan untuk kita tanamkan keyakinannya bahwa yakinlah bahwa Allah itu maha penyantun, maha pengasih, maha perawat, maha ngurus, maha kutu. Karena makanya bahasan tentang Rob dalam kaidah Tauhid Rububiyah itu menjadi harus kita pahami secara utuh. Kurang lebih begitu, Teh Nadia. Wallahu a'lam. Ya udah, jazakallahu khairan. Bagaimana? Barakallah. Gitu, San. Pak Husairi tadi, Iya, tadi Abah udah resen. tapi Silakan nggak Abah. jadi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah Bang, Bang? Alhamdulillah, Masya baik, Allah. sehat. Insya Allah. Alhamdulillah. Bertanya tadi kaitan dengan Allah melapangkan dan Allah menyempitkan. Nah, Ya. konflik dengan menyempitkan itu, apakah itu yang akhirnya terjadi banyak orang, maaf nih, rakyat miskin, fakir miskin lah. Dia udah berusaha banting tulang siang malam, ya dapatnya hanya segitu-segitu aja, ya serba Ya. kurang gitu. Ya. Apakah itu termasuk mereka itu disebut sebagai yang Allah sempitkan rezekinya atau gimana, Pak? Baik. Bismillah. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Disempitkan rizki itu bisa bukan rizkinya yang disempitkan, tapi hatinya terhadap kemiskinan itu sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang yang miskin itu hatinya. Jadi ada orang yang disempitkan, dia udah punya segala macam ini, tapi ngerasa bahwa saya masih belum punya ini, saya masih belum punya ini, saya harus gini, harus gitu, harus segala macam. Contoh, ketika seseorang mematok saya itu kalau sebulan nggak dapat 20 juta, rasanya keluarga saya nggak bisa hidup. Itu keyakinan yang salah menurut saya. Gitu. Tapi ada orang yang sebegitu dilapangkan, tapi punya pemahaman yang sempit terhadap karunia Allah. Dan itu menyedihkan sekali kalau Allah kemudian cabut hidayah dari seseorang untuk kemudian dia tidak mendapatkan hikmah dari Allah SWT. Sehingga apa? Dia disibukkan dengan pencarian harta. Bahwa kelapangan, kadang gini, seolah-olah kelapangan harta itu jadi anugerah. Lihat lagi surat 57 ayat 23. Mesti dari dua-duanya ya. Dikatakan bahwa untuk apa Allah SWT mencatatkan seseorang itu dalam keadaan yang seperti itu. Maka ayat 23 dari surat 57 menyatakan bahwa untuk apa Allah SWT memberikan catatan-catatan takdir kepada setiap orang. Supaya nggak terlalu sedih terhadap apa yang luput dan nggak terlalu jumawa atas apa yang dia dapatkan. Maka saya bilang orang sombong itu nggak disenengin sama Allah. Baru dapat ini sedikit, wah rezeki anak soleh. Sesoleh apalah kita ini sampai dapat rezeki dari Allah sehingga berubah takdir? Enggak. Memang udah ditakdirkan hari itu kita dapat segitu, maka tetaplah bersyukur kepada Allah. Gitu. Jadi bagaimana konsep disempitkan itu kadang-kadang bukan disempitkan rezekinya, disempitkan hatinya. Betul bahwa ada beberapa orang yang disempitkan rezekinya, tapi kemudian ketika dia tahu bahwa kalau saya ikhtiar nih, insya Allah dapat. Itu kadang-kadang gini, kayak kemarin gitu ya, saya cuman iseng motret apa kegiatan pagi saya karena liburan nganggur nggak ngapa-ngapain gitu ya, penanganan haji sedang landai, ya udah saya bikin kopi pakai Onuna gitu, saya bikin cafe latte, dapat kiriman dari binaan saya yang di Pemalang, di Pekalongan, dapat senja di Pemalang, itu enak banget kalau buat manual brew. Terus kemudian saya bakar baukhur gitu ya, seperti foto yang saya kasih. Tiba-tiba Mas Sansan ngontak saya, Ustaz, itu baukhur apaan Ustaz? Udah ngobrol-ngobrol akhirnya ya order gitu kan. Terus Mas Selok kan tahu selera saya kalau sama apa parfum-parfum Saudi itu, oatnya itu kuat-kuat dan saya sering apa namanya berinteraksi sama beliau tuh baunya memang bau-bau kuat. Eh, Kalau masuk ke lift itu orangnya udah nggak ada, masih kecium tuh baunya. Itu
Dahsyat banget yang gitu-gitu. Itu jadi bagian yang kadang-kadang seringkali jadi rezeki yang nggak terduga gitu. Kita nggak jualan, tahu-tahu ada orang nyari, itu kan keren banget tuh kayak gitu. Itu cara Allah begitu. Tapi kalau misalnya saya sempit hatinya, kemudian naudzubillah min dzalik gitu ya, jangan sampai kemudian orang udah buat saya apa kalau kamu minta juga. Itu pernah terjadi juga satu kali tahun 2006 kalau saya nggak clear. 2006 itu saya hitung-hitungan sama istri. Eh, ada berapa duit? Hitung ada 1.500.000. Cukup buat bulannya. Cukup insya Allah, alhamdulillah. Dah. Nggak lama tuh SMS masih yang bunyi titit 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 gitu tuh. 1 juta umat itu. Nokia. Ada SMS bunyinya gini. Eh, Aki, Anda lagi butuh 1,5 nih buat bayar cicilan rumah, buat bayar cicilan motor, buat bayar anak sekolah, buat belanja sehari-hari. Itu baru aja hitung-hitungan sama istri buat cicilan motor, buat cicilan rumah, buat biaya sehari-hari, buat bayar anak sekolah, listrik segala macam. Ngepres 1,5. Tapi saya bilang sama istri, "Oh, kita tos-tosan sama Allah ya. Kita punya 1,5, kita kasih 1,5. Lihat bagaimana cara Allah." Itu yang kerennya banget gitu, Masya Allah. Istri cuma bilang, Bismillah mas. Wih, jarang tuh punya istri kayak begitu. Apa yang terjadi? Saya langsung balik SMS ke dia. Antum yang mau ngambil atau anak yang nganter? Itu datang dia. Datang dia. Nah bilang ini nggak pinjem ya. Ini buat antum. Kasih aja. Karena saya tahu kemampuan balikinnya pasti agak repot. Ala kulihal, Allah ganti dengan begitu banyak. Jadi rasa sempit itu harus kita hilangkan dari kita. Jadi kalau jiwanya nggak sempit karena ada Allah, wah luas banget gitu. Padahal dari sisi hitung-hitungan lah, cuman punya 1,5 juta, diminta 1,5 juta. Itu bisa saja kita jawab. Gue ada segitu, tapi gue nggak bisa kasih lu karena gue juga butuh. Bisa nggak jawab gitu? Bisa. Tapi ternyata enggak. Gitu. Yang muncul dari Allah SWT ilham untuk saya kasih. Biar aku yang ngurus kamu. Gitu bahasanya. Meskipun bukan dalam bahasa verbal gitu ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa Allah pasti pasti ganti. Udah gitu aja. Bahkan ada satu hadis saya kalau nggak salah Muslim. Barang siapa memperjuangkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan lipatan ganda. Tidak hanya dunia, tapi sampai akhirat. Nah, keyakinan itu yang mesti kita pegang. Gitu kurang lebih, Bah. Wallahu a'lam. So, Baik, syukran. afwan, barakallah. Terasa Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua ya. ya. Memahami Al-Karim. Mbak Dina resen lagi nih. Mangga Mbak Din. Ya udah terkait pertanyaan Pak Husairi sebelumnya gitu, berarti saya jadi terlintas keinget tentang financial planning gitu udah gitu. Berarti sebagai muslim itu sebaiknya bagaimana menyikapi kalau financial planning itu sendiri gitu. Saya jadi teringat gitu pesan almarhum ayahnya anak-anak gitu. Bun, nabung mah gak usah banyak-banyak, selalu beliau belum nabung mah yang penting ada cadangan gitu. Banyakin aja buat nyenengin anak-anak, buat sedekah nyenengin ibu bapak kayak gitu. Dan beliau tuh selalu bilang seperti itu dulu ke saya gitu. Nah, terkait dengannya Karim ini gitu, bagaimana menyikapi terkait financial planning gitu kan, kadang kita juga harus realistis ke depan anak-anak seperti apa gitu. Ude nuhun ude. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Kata realistis terhadap kebutuhan anak itu, mohon maaf ya, punten pisan. Itu seolah-olah meragukan kehadiran Allah. Maka tadi saya bilang, kalau Mbak Din mati, kira-kira Allah becus nggak ngurus anak-anak? Sangat bisa. Selesai sudah. Nggak perlu ngurusin macam-macam. Udah, bahagiakan mereka, bantu orang tua, seadanya, secukupnya aja. Yang penting kita nggak nyusahin orang, kita nggak minta-minta sama orang. Bismillah. Jadi penjagaan Allah mulia betul. Beruntung nanti punya suami yang Masya Allah seperti itu. Jaga spiritnya. Gitu. Sehingga kita akan tahu bahwa Allah akan menjaga kita.
wherever, whenever, gitu, dimanapun, kapanpun. Dan ketika kita punya pemahaman yang cukup, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Keyakinan itu yang kadang-kadang yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu macam-macam memang. Mudah-mudahan Allah SWT terus berikan hidayah kepada kita untuk tetap meyakini bahwa Allah akan mencukupi kita semua. Amin. Yakin sama Allah ya udah. Baik. Barakallah. Jadi saya termasuk orang yang buruk soal financial planning. Ada kasih, nggak ada ya udah gitu aja. Jadi makanya kalau orang-orang yang urusan ini soalnya untuk financial planning, rakyat kayak Allah nggak becus aja ngurus kita. Yakin aja sama Allah apa sih gitu. Jadi Rasulullah SAW itu selalu bilang kepada Ibunda Ummu Salamah sampai diragukan, kenapa sih doanya itu mulu, nggak ada yang lain apa gitu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu bagian yang mengokohkan hati, insyaallah. Leres pisan tena dia yakin aja sama Allah. Dah itu aja. Dah ngomong mulu pegel juga nih Raham. Masya Allah. Jadi Ya, yakinlah, dia ya, yakinlah dengan semua betul, pemberian Allah dan betul, rezeki Allah, dan betul, Allah melapangkan seorang hamba itu bukan hanya dalam konteks untuk diluaskan hartanya, tapi juga dibuat hatinya lapang untuk menerima betul. semua Sepakat, Ustaz. pemberian Allah. Karena tadi ya Betul. disebutkan dalam Al-Quran juga, kalau kita bersyukur la in syakartum la azidannakum, Ya kita Rabb, bersyukur maka Allah akan tambahkan rezeki kita. Allah Dan karim. rezeki, kalau udah pernah juga bilang mengutip Ibnu Asy'arawi gitu ya, justru harta itu adalah paling rendah saja. Ya, Derajat itu betul, harta itu paling rendah. betul. Karena di atas itu ada yang disebut dengan kesehatan, itu Hidayah, rezeki. betul. Ada juga anak-anak soleh, Hidayah, adalah rezeki. betul, betul. Dan yang Sahih. paling puncak itu adalah amal soleh itu saja. Ya Rabb, Itu orang yang bisa beramal soleh, beriman dan beramal soleh itu adalah disebutkan dalam Al-Quran juga, atau qad ahsanallahu rizqa ya. Semua Allah membuat baik rezekinya. Itu rezeki paling baik, paling agung, paling utama tentu adalah ketika kita bisa beriman dan beramal soleh. ya Tentu Rabb. salah satu amal soleh itu adalah sedekah itu tadi ya saja. Sahih. Hanya badiru bersedekah, bersegera dengan sedekah, karena sedekah itu tadi banyak sekali udah mencantumkan fadilah-fadilahnya, bisa menolak bala, itu juga banyak adalah hadis Nabi SAW. Kemudian Allah akan ganti sedekah kita, karena tidak ada sedekah yang justru apa namanya akan berkurang harta kita, malah akan bertambah banyak gitu Ya. ya. Jadi bersedekahlah, ini bagian dari upaya kita untuk justru untuk diri kita. Jadi kalau sedekah di MKI itu sebenarnya bukan untuk MKI ya. Walaupun prakteknya memang kita butuhkan untuk menggerakkan dakwah, eh, karena kita juga harus membayar Zoom untuk yang lain-lain, kalau kita operasional, bahkan ada kegiatan, insya Allah hitan gratis juga, kita akan agendakan acara hitan tanggal 6 Juli udah gitu ya. Juga ada banyak-banyak kegiatan lagi yang mudah-mudahan kita bisa memperbanyak kegiatan amal soleh kita, dengan salah satunya dukungan dari jamaah semuanya, infak sedekah dari jamaah semuanya, karena itulah salah satu bagian dari kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sedekah, makanya tadi Bunda Yanti ditantang sama Ude itu. Coba setelah ini bagaimana, apakah ada banyak yang berhasil atau tidak? Sekarang ganti nama Bunda Aisyah Humairah. Oh, Masya Allah. Nah, ini kalau di sini ada namanya Bunda Aisyah Humairah, itu Bunda Yanti ini. Ya Rabb, ya Rabb. Masya Allah, Apalagi kalau kepanasan ya pasti Humairah itu. Allahu Akbar. Ya Rabb. Baik, jamaah Allah, jazakallah khair katsira atas semua Makadarik, nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan tambah memberkah ya ilmu budaya. Ya Rabb. Untuk Ya. kita semua yang mendengarkan, tambah berkah juga setelah mendengarkan kajian ini. Ya Rabb. Keberkahan ilmu itu salah satunya juga bisa diamalkan, karena kalau ilmu hanya sebatas teori memang sia-sia ya. Ilmu adalah harus diamalkan, dan luar biasa. Karena matematika Allah itu luar biasa, beda dengan kita ya. Matematika rezeki ini yang sungguh ajaib, dan kalau kita tanya satu persatu sebenarnya ngalamin hal-hal seperti itu. Ya. Cuma kadang sadar kadang tidak gitu ya, bagaimana matematika rezeki Allah itu yang luar biasa, dan kita tinggal mensyukurinya dan terus menambah amal soleh kita, dengan salah satunya dengan bersedekah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, tentu di yang tasyrik ini maka kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, amal soleh, amal kebaikan kita di Idul Adha ini, dan juga mungkin di hari-hari sebelumnya yang Allah sudah siapkan kita di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini dengan limpahan pahala untuk kita semua. Dan mudah-mudahan tadi udah langsung berpesan, jangan lupa dengan doa sapu jakat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.